Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing diwilujengkeun. Bertemu lagi dengan saya, Sano Ibrahim. Dan saya, Didan Berman, dalam acara Ampera Podcast. Kali ini kita akan apa ya? Coba ngapain coba? Kali ini Lebih semangat lagi ini ya. tamunya sangat spesial. Tamunya sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena pakai telur. Pakai telur. Yang spesial itu pakai telur. Kemarin kita udah ngundang siapa? Masih di tema live musik. Live musik ya. Kemarin kita udah Founder udah kita undang. Oke, sudah. Terus bendahara juga sudah undang. Juga. Dan untuk ini lebih perwakilan perwakilan dari manajemen Ampera. Betul. Sebagai penanggung jawab dari live musik sendiri. Oke. Dan kabarnya beliau pernah bikin grup band juga bersama kru Ampera. Apa tuh nama grupnya? Nama grupnya nanti kita cari tahu dan genrenya seperti apa. Kita kupas gitu ya. Kupas gitu sampai nanti bagaimana asal muasal adanya live musik Ampera. Betul sekali. Gitu. Oke, jangan lama-lama. Langsung aja kita lebar sama dengan luas. Oke, langsung kita panggil. Kita sambut dan beri tepuk tangan kepada Om Rali. Yo. Sehat Om, apa kabar? Oke. Silakan. Alhamdulillah. Aduh, nyaman banget nih sobanya. Gimana Om? Semangat banget nih ya. Banyak orang yang belum tahu ini perwakilan dari manajemen dan penanggung jawab live musik. Mungkin bisa memperkenalkan dulu kepada wargi Ampera. Siap, terima kasih Bang Didan, Bung Didan Bang Sanu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Rali Indusasi. Betul kata Bung Didan bahwa saya perwakilan dari manajemen. Kebetulan di Ampera saya sebagai pengasuh pusat 3 dan dari sejak 2003 saya masuk ke Ampera sampai sekarang udah lebih dari 17 tahun di Ampera. Alhamdulillah dan masa-masa puber ya. 17 tahun. Dan saya dipercaya untuk mengelola atau mengatur live musik yang ada di Ampera. Begitu Bung Didan dan Bang Sano. Oke. Nah. Katanya nih kemarin abis ngetrail juga ya? Iya, masih kerasa pegal-pegalnya. Masih kerasa pegal-pegal di Bromo KW. Bromo KW. Bromo KW ini ada trouble satu kali masuk. Untuk tadinya pagi jalur dari kita dari Ampera Cirunuk karena bagi yang belum tahu Ampera punya grup trailnya Attack namanya ATAC Ampera Touring Adventure Club. Ada sekitar masih di bawah 20 sih pesertanya. Kemarin ke Bromo KW dari Ampera Cirunuk ke Nagrek, baru ada jalur pintas, ada leadernya. Kita naik setengah 10 nyampe ke puncak Asar. Itu udah pakai leader tuh dan kondisi tidak hujan. Kalau hujan luar biasa. Padahal kita di sini lagi musim hujan padahal ya. Betul. Pulangnya hujan dari Garut sampai Cinunuk hujan. Luar biasa, tapi enjoy, keren. Jadi sangat luar biasa ya, Ampera itu bukan hanya rumah makan yang ada di mana-mana, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi ada trail dengan attack-nya, terus ada live musik. Ada live musiknya. Yang ini yang sekarang yang kita akan bahas. Kita bahas ini. Ngomong-ngomong masalah live musik, gimana awal muasal adanya live musik di Ampera? Oke, siap. Untuk live musik awalnya
lahir kan itu mungkin di podcast sebelumnya sudah ada yang diundang ya, foundernya Mas Bob, terus ada salah satu anggotanya Stifler, kalau Mas Bob kan New Beat Plus ya. Plus, betul. Nah itu 2008 saya dapat pesan atau rekomendasi dari owner kita Sigit. Nah sekarang jadi pengasuh pusat 1. Nah menyampaikan bahwa ada yang mau melamar untuk live musik, untuk daftar. Wah saat itu ya udah kita siap kita atur jadwalnya tanpa panjang lebar kan pasti. Wah ini akan sangat menarik buat konsumen nih. Biasanya hanya makan saja dan kalau ada live musik pasti itu plusnya tambah nyaman. Betul. Nah udah pas kita lihat performnya waktu itu bertiga, alhamdulillah bisa masuk. Nah, dari situ mulai. Tapi mulainya itu di Ampera Suci tapi yang lamanya, samping Ekuitas tapi bukan depan yang gor, ya? Depan gor dulu masih sewa di sana ya. Oh sekarang kan Ampera Suci sudah hak milik pribadi dan jauh lebih luas dari yang lama. Begitu untuk awal mulanya itu baru hanya di Ampera Suci aja yang sebagai percobaan dan animenya bagus dan tamunya juga di situ rame. Nah dari situ mulai ada ke cabang-cabang selanjutnya. Iya, merambah ya berarti ya. Iya. Oke, Om, pengaruh live musik sendiri di Ampera itu gimana sih, Om? Siap. Tentunya live musik itu jangankan orang lain, kalau kita ke resto lain ada live musik, live musiknya juga enak didengar, volumenya pas, dan yang performnya bagus, tentunya kita lebih nyaman. Dan kadang kita akan nambah lagi untuk memperlama ada di resto itu. Betul. Sama terjadi di Warung Nasi Ampera juga kan, ini udah dari 2008 kita baru podcast 2023 ini awal ya. Tentunya kalau diamati itu pada saat live musik tidak itu banyak yang nanyain konsumen. Kok belum datang? Kok kemana? Nah di situ betul-betul bahwa live musik berpengaruh besar untuk konsumen. Jadi untuk candu ya bagi customer. Karena kan selain dengerin, konsumen bisa nyanyi di kita. Betul. Atau request lagu atau langsung live perform bisa didokumentasikan juga gitu kayak gitu. Tapi mungkin tetap ya lebih harus dominan ke lagu Sunda Om ya. Nah, untuk Sunda sebenarnya karena memang kita resto Sunda, otentik Sundanis ya, cuisine, tapi tidak semua menguasai lagu Sunda. Kita coba mix aja. Jadi pop ya, genrenya bisa yang lagu lawas, lagu kekinian, termasuk Sundanya itu memang diwajibkan selang-seling 1 jam 1 kali untuk mencirikan bahwa kita resto Sunda. Iya, betul. Nah, kalau untuk sampai saat ini udah berapa grup musik yang ada di Ampera? Ya, untuk saat ini dari awal ya 2008 tambah baru 1, terus berkembang, ada keluar masuk, nambah berapa. Sekarang itu yang terdaftar itu udah 34 grup. Banyak banget. Dan itu masih ada cadangan yang belum punya jadwal tapi jadi bemper. Kalau ada yang newbie mungkin yang lamar-lamar baru, grup kita yang 34 udah pada nggak bisa ngisi di satu cabang, kita coba panggil itu. Hanya temporary aja, ketika kita butuh kita telepon. Paling sebulan bisa 2 kali main atau 1 kali main kayak gitu. 34 grup sekarang, luar biasa 34 grup. Luar dalam kota dan luar kota ya. Termasuk cabang Pulau Bali juga. Bali juga. Kita ada di sana Kang Budi ya, Kang Budi The X-Factor dulu pernah ikutan audisi ya, beliau ada di Bali ya. Kalau di Jakarta kan ada Jakarta atau Karawang, ada di Tangerang juga ada. Gitu ya, Om ya. Ya. Terus ini Om, dengan 34 grup itu bagaimana sih cara ngatur manggungnya itu seperti apa? Nah, siap. Kalau saat awal kan masih di bawah 5 grup itu gampang ya. Ketika bertambah 10, 15, 20 dan sekarang 34, tentunya kita harus bikin jadwal yang tidak harian. Kita jadwal 1 bulan. 1 bulan kita bagi, biasanya berdasarkan kita menghargai lama mereka berkarya di kita. Jadi yang lama-lama kita kasih porsi jadwalnya lebih banyak. Nanti berurutan ke yang masuknya lebih yang kedua dari yang terlama, terus gitu.
baru nyubi-nyubi, ya itu dikasih porsinya lebih sedikit dibandingkan musisi yang lebih duluan masuk seperti itu. Tapi yang pasti memang semuanya kebagian ya Om ya? Kebagian yang sudah terdaftar, bukan menjadi cadangan, itu pasti sudah minimal 2 atau 5 kali tampil dalam sebulan pasti ada. Ya? Belum lagi kalau Ampera kan mainnya dari jam 11 sampai jam 9 malam. Ada aja yang cuma main sampai asar dari jam makan siang. Sore ke malam tuh banyak ditunggu bagi tim-tim yang belum punya jadwal. Betul kayak ya. gitu. Emang suka 2 kali ya, lemparan ya. Jadi ada jam makan siang sama jam makan malam. Kalau fit mereka staminanya bisa full tanpa ada ganti grup itu. Tapi ketika nggak fit dia pasti share di grup karena kita punya grup WA ya. Share udah langsung pada ngambil di situ. Kalaupun tidak ada yang ngambil sama sekali berarti hari itu sorenya nggak apa-apa dikosongkan. Toh besok ada yang main lagi seperti itu ya. Karena tiap hari live musik Ampera itu Senin sampai Minggu full ya. Dan berbeda-beda. Setiap Senin ada grup Newbeat Plus, misalnya Selasa ada Stifler, Rabu bisa ada yang lain lagi ya. Jadi biar tidak monoton sebenarnya ganti-ganti. Keren. Ya. Nah, Om, saya tertarik sama tadi pelamar. Jadi untuk masuk grup live musik ini, apakah emang harus ngelamar seperti layaknya karyawan? Pakai hitam putih, bawa proposal, single grup band saya pernah manggung di sini, atau seperti apa sistemnya? Baik, tentunya berbeda kalau live musik itu biasanya dapat kontaknya dari cabang. Kalau kesini kan udah ada banner, ada nomor saya di situ. Kadang-kadang yang langsung, ada yang WA langsung, ada yang tanya ke pimpinan dan biasanya kalau pelamar itu kan suka ada CV. Kalau ini kan CV-nya untuk grup dia. Genrenya apa, berapa orang, sudah lama dalam bermusiknya berapa tahun, dia ngasih. Ya ketika kita memang membutuhkan pasti kita kontak balik. Ketika tidak penuh. Tapi kalau udah penuh, kita coba menghargai pelamar itu dengan menghubunginya. Ya paling untuk saat ini penuh, kita waiting list nanti. Seperti itu. Pakaian nggak masalah, istilahnya namanya anak band kan biasa, ya nggak apa-apa. Pakaian bebas tapi sopan. Kita ajak ketemuan di cabang mana yang ada live musiknya. Saya minta izin ke grup yang lagi perform di situ. Ikut jamming 2 sampai 3 lagu kan biar tahu. 2 atau 5 lagu lah. Kalau dirasa tidak sulit memang. Yang penting kompak mainnya, suaranya enak didengar, musikalitasnya juga nggak istilahnya nggak asal. Wah ini udah bisa lah, ya udah bisa masuk lah. Toh nanti seiring waktu kita lihat di lapangannya dari jam 11 sampai jam 9 itu kuat atau enggak. Pembenaran lagunya banyak atau tidak itu bisa terukur. Iya, bisa terlihat seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya sampai sekarang berarti nggak ada penutupan untuk kayaknya stop dulu nih, nggak akan ada nerima dulu. Kalau nerima mungkin nerima aja ya. Ya, untuk nerima karena kita menghargai yang melamar, kita terima tapi kita langsung biasanya callback ke mereka bahwa sekarang sedang penuh, sekarang sudah 34 grup. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa di Ampera itu kan sistemnya untuk live musiknya tidak dibayar. Jadi mengandalkan kami menyediakan tempat, sound, mereka tinggal main bawa alat sendiri, mereka buka kotak partisipasi di situ, semua pendapatan yang mereka dapat hari itu ambil semua, tinggal menyisakan 10.000 aja untuk kas. Kalau ada kecil-kecil trouble, kabel putus atau mic rusak, dari situ ambil. Dari uang itu ya Om? Dari itu. Nah dari situ udah tersortir. Biasa-biasa orangnya dibayar di kafe, pasti mundur mereka. Nah kalau cocok dengan konsep kolekan seperti itu, partisipasi, siapa kami jadi waiting list seperti itu. Tapi sampai saat ini karena kita sedang penuh, ya yang tidak siap ya nggak jadi masalah karena kita kan lagi penuh sekarang seperti itu. Kalau untuk live musik sendiri itu nggak harus umum, Om. Jadi misalnya ada kru Ampera yang punya talent, bakat, dia juga bisa ngelamar mungkin ya? Bisa, tapi sekali lagi karena ini waktunya kan lumayan ya, harus betul-betul ya, harus hari liburnya dan tidak mengganggu. Berbagi waktunya. Zaman dulu juga saya pernah ya, kenapa alasannya saya ikut masuk jadi grup di situ karena
tidak menutup mata, hasilnya lumayan menggiurkan. Untuk membeli martabak untuk ke rumah itu bawa martabak tinggal ayo kita main dari jam 4 biasa kan kita off-nya sore atau dari maghrib mainnya itu udah angka 50-60 zaman dulu udah besar ya, itu. Besar per orang itu ya. Nah jadi seperti itu kita kan dari Ampera waktu itu nama grupnya PH Band. Jadi ada PH itu kan production house, ada musisinya banyaknya personilnya di dapur kitchen ya seperti itu. Memang dari zaman dulu 2000 mungkin 2012-an atau ya sekitar 2010 ke sana memang udah prospek banget live musik ada di resto, orang ngumpul, orang mendengarkan, ya pasti pulang tuh pasti mereka akan ngasih. Apalagi cuap-cuapnya kita bisa. Apa untuk ininya ya, untuk ngerayu tamunya bisa ngomong ada yang mau request lagu atau apa itu biasanya lebih besar ininya ngasihnya gitu ya. Betul. Seperti itu. Apa ya plus minusnya terhadap tamu itu apa, Om? Plus minusnya live musik ini ya. Plus minusnya sebenarnya banyak plusnya karena kan itu kan menemani tamu dengan lagu-lagu yang bervariasi dan lain sebagainya. Banyak baiknya. Jadi mengundang tamu memberikan kenyamanan. Tapi minusnya ketika volume aja. Oh ada itu ya, komplainan itu ya. Volume yang harus menyesuaikan karena adanya live musik itu sebenarnya dulunya Ampera kan pakai instrumental Sunda yang kita setel, kita putar, kan suaranya itu pelan, sayup-sayup gitu. Nah, adanya live musik kadang di luar biasa tampil di kafe atau di luar konser di luar, mereka nggak sadar volumenya ketika di Ampera ke bawah volume yang lain konser di luar. Ya. Tapi itu ya terus kita ingatkan sampai sekarang pun terus kita ingatkan karena ya untuk nemenin makan harus yang nyaman. Pilihan lagu yang tepat, volume yang tepat, meskipun suaranya bagus kalau volumenya keras kan nggak nyaman. Nah itu yang biasanya minusnya buat kita seperti itu. Atau satu lagi kalau dangdut nih, makanya dangdut kita dilarang untuk dimainkan saat ini ya, karena dangdut yang tentunya yang ininya ya temponya yang ya dangdut seperti itu ya. Nah, dipopkan bisa. Ya, sangat bisa. Jadi bisa boleh silakan tapi dipopkan oleh musisinya sendiri kayak gitu. Jadi tergantung musisinya aja berkreativitas ya, Om ya. Nah, kayak gitu. Kan itu juga namanya request, peluang juga buat mereka untuk dikasih oleh tamu itu pandai-pandai. Kalau dia menguasai ya mainkan. Iya, betul. Dengan genrenya lari ke pop kayak gitu. Nah, apa yang diberikan Ampera Om kepada live musik, kontribusi atau kegiatannya? Ya, nah yang membuat musisi yang saya lihat sampai sekarang bertahan dari awal satu grup, sekarang 34 grup, jumlah personilnya mungkin 60-70 orang ada sekarang. Total ya? Iya, karena kita betul-betul Ampera tidak istilahnya menganggap bahwa musisi itu orang lain. Mereka udah jadi keluarga dari 2008 kan, kebayang mereka yang tersortir ya tidak bergabung dengan kita, yang setia sampai sekarang ya tentunya kekeluargaannya sudah bisa dibayangkan lah, sudah erat lah. Nah, makanya Ampera selain memberikan lahan, kita memberikan konsumsi juga selama main, sound kita rawat juga, kita maintain. Mereka juga dilibatkan di momen-momen wisata, misalnya ke Dufan. Bentar lagi nih. Bentar lagi ada katanya 3 keberangkatan, tanggal 6, tanggal 13 dan 26 ya. 20-an. Nah, 3 gelombang berarti ya. Nah, 3 gelombang. Dan live musik punya jatah untuk dirinya. 1 orang itu dibagi dalam 3 kloter. Hebat. Itu contohnya. Terus saat Lebaran kita kasih ada bingkisan juga ya. Dan kita juga Ampera dengan ide-idenya bagaimana di dalam itu ada kas itu kalau ada yang lahiran di live musik, kita kasih subsidi, ada berita kematian di keluarga live musik, kita juga berikan ide untuk ya menyisihkan itu seperti yang apa yang ada di Ampera kita duplikasi di live musik untuk kebaikan lah, keberkahan mereka seperti itu. Hebat ya Om ya. Jadi selain kekaryawan juga Ampera itu lebih memprioritaskan kekeluargaan ya. Betul. Musisi juga ya. Betul. Karena musisi juga kan membantu mempromokan Ampera. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya nyanyi, beliau juga
kadang kan mempromokan tentang menu baru ya, kayak sekarang kan ada es layung berem biru atau gitu frozen ya. food Frozen food juga diulang-ulang ada, gitu. atau ada booking tempat, ada apa lagi seperti itu. Kita memang saling aja sinergi dengan para musisi. Siap. Seperti itu. Oke. Dan suatu kebanggaan juga untuk Ampera menghadirkan live musik, musisi-musisi yang dari live musik yang pernah berkancah di nasional. Ya, gitu kan. siap. Seperti tadi Kang Budi pernah di yang X Factor ikut ya. lulus periode pertama lah gitu istilahnya. Ya, dan cukup viral juga ya. Cukup viral juga. Budi Doraka sebutan Budi dulu ya. Doraka. Tapi suaranya dan bunyi siolannya dari Siolan sini. dari ini, Iya, kayak dari alat musik. terkenal ya, ya. itu luar biasa. Bahkan katanya di live musik tuh ada yang mirip kayak Ariel Peter Pan ya, Om? Ada namanya Prima Akustik. Prima Akustik. Itu suatu saat kita bisa undang di podcast ini ya dengan khasnya nanti beliau. Ya. Yang Terus biasa di luar, masuk angin. iya. Oh iya Om, Om. Bagaimana sih Om cara membangun kekompakan gitu ya, kekompakan sesama grup musisi Amperanya? Iya. Ini yang tidak mudah dari 2008 itu saya dulu dibantu Pak Herianto, Pak Willy. Yang jelas prinsipnya satu grup itu jangan pernah gonta-ganti. Jadi kalau awalnya melamar 3 orang, itu dijaga 3 orang itu yang harus utuh gitu. Jadi kalaupun ada suatu saat dari 3 personil itu yang vitalnya vokalisnya tidak ada, mau pinjam grup lain harus izin ke saya dulu, izin ke pengurus. Jadi ketika main kok grup yang dari New Beat Plus kok bisa main di Stifler tanpa izin kami manajemen. Nah, itu yang kita tidak Biar bisa nggak miskom senangnya juga sih ya. karena itu untuk menjaga kekompakan di internal mereka. Saking banyaknya sekarang 34, kalau kita tidak atur sedemikian rupa, misalnya harus izin, harus apa-apa, pasti tidak akan seutuh ini sampai sekarang. Iya, 30 dari 1 awalnya, sekarang udah 34. Mereka sudah tahu sekarang, oh iya benar, apa yang manajemen arahkan itu ya berefek ke sekarang. Kan banyak personil-personil yang utuh di grup itu, nggak bercampur kayak gitu, seperti itu. Jadi komunikasi ya. Komunikasi seperti itu. Jadi agar tidak miskom berarti. Ya, semua satu komando dari saya. Kalau ada hal-hal aturan atau apapun, izin ada mau additional player, itu masuk ke kita. Jadi saya tahu persis dari 70 orang itu ada satu orang ke 71. Pasti saya hafal itu bukan personil kita, seperti itu. Karena suatu yang baru itu pasti report dulu ke kita, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang di outlet tersebut ya tanpa diketahui Tiba-tiba, outlet, kalau untuk di cabang mungkin nggak tahu ya itu Ya. personil baru atau enggak. Nah, mungkin dilihat dari CCTV mungkin Ya, akan iya. suka dipantau ya. Betul. Kok ini ada yang baru? Apa ada sanksi? Ya, untuk tentunya musik? ada. Jadi semua di kita yang paling efektif itu dengan sanksi untuk keteraturan. Ketika emang terjadi dilihat di CCTV tidak sengaja lagi cek, bukan personilnya nih, bahkan bukan orang musisi kita nih, itu biasanya agak keras. Bisa yang sudah pernah dilakukan skor 1 bulan ke depan atau sisa jadwal, misalnya misalnya tanggal 5 nih, baru tanggal 5 Februari awal bulan, misalnya tanggal 5 melakukan kesalahan fatal seperti itu tanpa izin, sisa jadwal dari tanggal 6 sampai 31 atau akhir bulan itu bisa hilang. Nanti biar efek jerak sama yang lain nanti ya bisa bemper atau ke yang senior yang butuh suntikan jadwal lagi. Dan kayak gitu. juga doa-doa yang bebas sehingga disanksi, sehingga main-main. Tapi itu bagus, jadi sebagai ajang ini apa, pembelajaran ya. Betul, disiplin mereka karena menghargai, daripada ngambil orang luar yang belum diketahui kita, mending ngambil ada loh 60 orang yang menunggu jadwal. Tinggal pinjam vokal, tinggal pinjam basis, tinggal pinjam drummer atau apa kayak gitu. Jadi diatur sedemikian rupa sama itu kita. mungkin jadi akhirnya kekompakan itu dari satu komando, komunikasi, jadi nggak akan asal-asalan. Betul. Jadi kalau ada yang clash dari grup itu, mungkin bisa nggak jadi dua-duanya nggak main. Betul. Jadi dari dulu sampai sekarang malahan semakin kompak ya, semakin betul. Wah, bagus banget. Iya, Dan alhamdulillah. dulu juga live musik sama
manajemen pernah futsal ya. Iya. Tanding futsal untuk nambah keluarga. Iya, betul. Siapa tahu kawan-kawan kita jadwalkan lagi nih. Iya. Banyak yang berpotensi di live musik juga ya. Luar biasa Futsalnya. pokoknya Ampera banyak kegiatan, banyak prestasi. Betul, betul. Karena kemarin-kemarin ini juga Om Ralin termasuk penanggung jawab futsal juga. Iya. Gitu. Dan Om sempat itu juara jago banget loh ya. 2, 3 Om ya? KRI itu. Tiga kalau nggak salah, tiga. ketiga ya. Ya, setelah Yang di- beberapa kali ikut turnamen yang terakhir sebelum negara api menyerang, sebelum pandemi menyerang itu juara 3. Itu Alhamdulillah. kebanggaan juga. Gitu. Siap. Suka duka mengatur musisi yang Saya sudah bergabung nih, gimana nih? Izin minum dulu ya. Oh iya. kirain puasa. Jadi saking kita fokus jadi lupa nawarin minum. Karena menjelang Ramadan kirain kayaknya latihan puasa nih. Seger Suka banget dan nih. duka. Siap. Gimana? Suka duka mengatur musisi yang sudah bergabung ya. Meskipun ada jadwal yang sudah kita bikin, karena memang dibuat masih oleh sendiri karena untuk satu komando biar tidak tercampuri ide-ide lain. Paling ya itu ketika ada yang keluar grupnya kita harus setting lagi kemana nih grup jadwal yang mereka miliki kita alirkan. Akan prinsip keadilan juga kan. Kadang-kadang dihitung New Beat Plus sudah 14 kali dalam sebulan dimainnya. Terus Stipler baru punya 7. Nah, misalnya ada yang keluar 1 misalnya. Nah, itu bisa mungkin untuk nambah Stipler jadi 8 kali dalam sebulan mainnya dan lain sebagainya. Paling di situ kita keluar masuk atau ketika udah diatur dibikinin jadwal 1 bulan, biasanya musisi itu kalau di Ampera kan tidak hanya nyanyi biasa, bisa promosi orang untuk wedding, untuk gathering atau apapun. Nah, ketika weekend mereka punya job luar, mereka bentrok, lupa punya jadwal di dalam di Ampera. Dia tinggalkan. Kalau job di luar kan udah jelas bayarannya per orang 500.000 kalau sekarang misalnya atau 400.000. Kalau di Ampera kan masih tanda tanya nih rezekinya. Kita ngamen dari jam atau manggung dari jam 11 sampai jam 4 mungkin dapatnya bisa 200 atau 800 atau berapa ya seperti itu. Nah, paling di situ tiba-tiba ada dari cabang ngoling, "Pak, musisinya belum datang, Pak." Pas dilihat udah dikonfirmasi lagi main di wedding. Seperti itu. Banyak kasus seperti itu di lapangan. Suka ada yang miss Seperti itu ada. Lupa lihat jadwal, makanya terus dihimbau. Hanya memantau satu grup, satu jadwal saja kok. Untuk dirinya kok nggak teliti. Kita terus himbau untuk tidak terjadi seperti ya itu tadi bentrok itu atau lupa dukanya, ngisi. Dukanya. Kalau Kalau suka terutama sama kalau ada yang jadwal-jadwal yang belum keisi tapi kan itu ada laporan. Saya Pak tidak bisa mengisi Sabtu ini atau Minggu ini. Nah, disitulah bisa kita share. Kadang-kadang ada yang suka masuk WA. Pak lagi butuh untuk beli ini Pak anak. Pak, di situ suatu kebanggaan kita ngasih jadwal tepat gitu. Ketika dia butuh kita kasih. Atau ada yang keluar musisinya kita bisa nambahkan kepada yang tadi itu yang cadangan-cadangan bisa masuk berarti minimal 2 kali dalam sebulan main itu udah senang mereka. Udah diakui udah punya jadwal nih. Mereka udah sah jadi musisi kita ya. Dan untuk yang sekarang kan daftar itu 350.000 untuk masuk. Audisi, tapi itu bisa dicicil. Mau 3 bulan, mau 5 bulan. Yang penting ada itikat baik untuk membayar biaya pendaftaran, tapi selamanya 1 kali aja. 1 kali untuk selamanya. Mau 3 tahun ke depan cukup. Karena nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak seperti itu. Sampai beliau kayak tadi masuk 2028 kan? Di podcast sebelumnya New Beat Plus sampai sekarang kan eksis. Hanya dulu belum ada bayaran seperti sekarang. Kalau sekarang ya untuk administrasi ada. Nah, itu pun dikelola oleh pengurus seperti itu. Jadi lika-liku Ampera day live musiknya itu luar biasa gitu. Betul. Dan pasti kaget konsumen. Senin grup A, Selasa grup B, Rabu grup C itu kan orang lain kalau di KP kan hanya Sabtu Minggu aja. Atau satu ini setiap hari. Setiap hari. Dan kita tidak pernah memaksakan ya konsepnya open kotak partisipasi. Kita kasih jatah konsumsi dan berikan tempat. Ternyata banyak yang antusias sampai sekarang untuk daftar ke kita seperti itu. Dan konsumen juga mungkin bisa request ya kalau misalnya beliau mau
ada acara di situ dan saya pengennya si live musiknya orang ini nih. Boleh, sampai Bisa, sekarang sering terjadi dan kita tetap misalnya grup A yang main di satu cabang misalnya di Suci, tapi ada konsumen yang ingin grup B. Nah, itu kita jembatani. Nanti kita ngobrol dengan grup yang ngisi itu untuk digeser jadwalnya. Atau ada kompensasi. Gak apa-apa lah, kepake 4 jam untuk acara, tapi adalah untuk kompensasi lah untuk apalah selama waktunya terpakai seperti itu. Dan banyak yang seperti itu. Karena sudah lihat dengan itu. Saya pengen yang mainnya pas saya booking ini bukan yang sekarang tampil Mas. Saya udah lihat kok talentnya yang dulu seperti itu. Alhamdulillah. Saling menguntungkan berarti ya. Iya. Dan Om Ralin juga sebagai penanggung jawab live musik, beliau juga suka menyumbang-nyumbangkan lagu. Kalau kita kan menyumbangkan lagu tuh lagu bagus jadi sumbang. Oh ya sumbang. Kalau Om Ralin tuh suara emasnya disumbangkan, emasnya enggak. Betul ya Om? Betul. Karena emang hobi juga. Hobi juga. Dengan musik. Betul, ya. Senang lah lagu-lagu yang bisa dikuasai. Kalau ngomongin musik, genre kesukaan Om apa? Pop, ya, pop Indonesia ya. Kalau Barat kan susah ya. Untuk awal-awal nih. Untuk awal band dulu. Atau solois? Dulu itu ya grup band Wali, Ungu dulu itu. Dari awal suka. Awal SMP suka tentunya lagu-lagu ya jadul karena orang tua kita kan dengernya pasti ya Bruri. Terus Bob Tutupoli, terus ya udah tua ya, kelahiran tahun 81 ya, Gus Plus dan sebagainya. Tapi ada lagu atau dilihat di ya? Channel lainnya bisa dilihat ya. Ampera Deka Official, nah itu ada. Official itu tentang musik, Iya. ada trail juga, Iya. kegiatan-kegiatan. Pokoknya keseluruhan yang banyak lah. lainnya. Iya, room tour Ampera juga ada di situ, ya, yang Keren. udah dibikin oleh tim medsos kita ya, Kang Iqbal dan Kang Kamal ya. Dan Kang Kamal yang sangat luar biasa. Betul. Nah makanya bagi semua nih kalau pengen tahu semua tentang Ampera ya jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Ampera Channel dan Ampera Deka Official ya, Terutama Ampera Channel. nyalakan loncengnya ting. Oke, ada notifikasi semuanya. masuk ya. Iya, betul. Iya, insya Allah kita akan produktif bikin konten ya ke depan. Siap. Oke, terima kasih Om Ralin atas Sama-sama, waktunya di sela-sela Bung kesibukan Didan yang bisa Bansana. menyempatkan ke sini. Siap, sama-sama. Sehat. Ampera tambah sukses. Amin. Dan cabangnya juga semakin Amin. banyak Amin. lagi, Semoga makin berkah. podcastnya juga tambah jaya. Amin. Oke. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Siap, Om. siap, siap. Semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.